Surabaya lahirkan pahlawan baru. Teranyar, kota yang memang dikenal dengan julukan Kota Pahlawan itu menjadi saksi atas prestasi Timnas Indonesia menyambut gelar ASEAN Cup U19 edisi 2024. Menariknya, bukan kali ini saja pasukan Garuda mendulang prestasi di kota metropolitan Surabaya. Sebab 11 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2013, Indonesia yang benar-benar haus akan sebuah gelar melepas dahaganya saat generasi Evan Dimas diantar Indra Syafri menjuarai ajang yang sama Piala AFF U19 edisi 2013. Lantas dengan tren positif Indonesia tiap kali merumput di kota Surabaya, hal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi tim utama, mengingat pada laga kandang perdana kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, JNCS beserta kolega dipastikan menjamu Australia di hadapan angkernya dukungan Arek Surabaya. Jauh sebelum euforia besar-besaran melanda persepak bolaan Indonesia, ada fakta menarik tentang betapa angkernya kota Surabaya bagi tamu yang datang menantang. Kala itu, di tahun 1983, kunjungan tim sekelas Arsenal dalam agenda tur pramusim Nusantara berakhir kurang baik di laga penutup saat The Gunners menyambahi Stadion Gelora 10 November menghadapi Niak Mitra. Padahal di dua laga sebelumnya, The Gunners sanggup menaklukkan PSMS Medan dengan 3-0 dan menggasak PSSI Selection 5-0. Namun di laga terakhir, klub asal London itu harus menahan malu di hadapan 30.000 penghuni Stadion Gelora 10 November usai takluk dari Niak Mitra 2 gol tanpa balas. Di sisi lain, seolah berjodoh dengan kota Surabaya, Indra Syafri selalu dapat memaksimalkan tuah kota pahlawan tersebut dengan mengantar dua generasi yang ia nahkodai berjaya tiap kali berkompetisi di kota dengan simbol hiu dan buaya itu. Di mana pertama Coach Indra mulai menancapkan legasinya saat mengukir salah satu cerita terbaik dalam sejarah Timnas Indonesia dengan mengantar rombongan Evan Dimas menjuarai Piala AFF U19 tahun 2013. Usai menaklukkan Vietnam di partai puncak lewat drama adu penalti yang berakhir dengan skor 7-6 untuk kemenangan pasukan Garuda. 11 tahun berlalu, Piala AFF yang kini berganti nama menjadi Asian Championship tak membuat pelatih yang mempopulerkan selebrasi sujud syukur ini kehilangan instingnya merengkuh trofi paling bergengsi se-Asia Tenggara itu. Dengan rombongan yang benar-benar dipersiapkan untuk masa depan Timnas Indonesia, Coach Indra berhasil menancapkan mental juara pada diri setiap anak asuhnya dengan membawa Jens Raven dan kawan-kawan menaklukkan Thailand di hadapan 46.000 lebih Arek Surabaya yang memadati Stadion Bung Tomo. Di sisi lain, tuah kota Surabaya akan dijajal langsung oleh Shin Taeyong saat membawa tim senior melakoni laga kandang perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dengan track record positif Indonesia tiap kali merumput di kota Surabaya, tentu menjadi keuntungan bagi Coach Shin mencuri poin demi ambisi membawa tim merah putih mentas di Piala Dunia 2026. Terlebih dengan atmosfer gila maniak bola kota pahlawan, Arek Surabaya diyakini dapat mendobrak motivasi JNCS beserta kolega yang selalu tersentuh dengan antusiasme masyarakat Indonesia. Adapun mengapa laga kandang perdana Timnas Indonesia diadakan di Surabaya? Karena berbenturan dengan agenda tamu penting, petinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus yang akan mengunjungi Indonesia.
Maka dari itu, usai terbang ke Arab Saudi, melakoni laga tandang perdana pada 5 September, pasukan Garuda Muda akan bertolak ke Surabaya, menjamu Australia di Stadion Bung Tomo pada tanggal 10 September 2024. Lantas ngomong-ngomong soal Australia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang bertekad membalaskan dendam Timnas U16 yang takluk dari tim Kanguru pada semifinal ASEAN Cup U16. Saat itu, Erick Thohir yang tak kuasa melihat selebrasi berlebihan Australia Junior usai laga sengit dengan skor akhir 5-3, menabuh gendang perang agar tim senior dapat memetik kemenangan saat kembali bersua dengan tim Kanguru. Kenapa mereka melakukan selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena U23 mereka kalah sama kita. Pasti saya akan bilang ke tim senior kita yang akan bertemu Australia di grup, kita fight juga. Kita kasih lihat, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi seperti itu. Kita bangsa besar, kenapa mesti takut sama mereka? Ujar Erick Thohir seperti dikutip dari CNN Indonesia. Dan sekali lagi, melihat bagaimana komposisi tim utama Indonesia saat ini, dari J.H. hingga Tom Haye, sangat berpotensi mewujudkan harapan Erick Thohir seperti yang dilakukan Timnas U23 saat memupus asa Australia melaju ke semifinal Piala Asia U23. Terlebih dengan tambahan amunisi yang akan segera merapat, bukan tak mungkin pasukan Garuda dapat berbicara banyak, bahkan menembus gelaran Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko nanti. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.